Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Gak kerasa sekarang udah hari Kamis lagi. Dan pastinya teman-teman udah tahu setiap hari Kamis channel ini update pembahasan siap UTBK 2022. Dan pada video ini saya akan membahas 4 soal TPS kuantitatif materi geometri bidang datar, yang tentunya ini salah satu materi yang sering keluar di UTBK teman-teman. Nah, tanpa basa-basi lagi, berikut ini soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Silahkan teman-teman coba dulu soalnya sebelum lihat pembahasannya. Oh ya, keempat soal ini merupakan soal asli UTBK yang saya ambil dari FR yang terdapat pada buku Grandmaster UTBK. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, buku Grandmaster ini ada dua jenis. Ada buku Grandmaster UTBK Saintek dan buku Grandmaster UTBK Soshum. Nah, jika minat terhadap buku tersebut, teman-teman bisa beli di toko buku terdekat atau Gramedia terdekat, atau beli secara online. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas keempat soal tersebut. Oke, kita bahas soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama, berturut-turut oleh titik K, L, dan titik M, N. Jika luas segitiga ABC adalah X cm persegi, maka luas segitiga KMN adalah... Nah, di sini segitiga ABC itu adalah segitiga sama kaki, artinya AB dengan BC panjangnya itu sama, teman-teman. AB sama dengan BC. Nah, titik KL dan MN ini membagi masing-masing sisi AB dan BC menjadi 3 bagian yang sama. Oke, berarti panjang AK dengan KL dengan LB ini sama aja dengan BM, MN, dan NC. Nah, sekarang kita akan mencari luas segitiga KMN. Yang mana? KMN tuh yang ini. Oke. Nah, di sini juga diketahui bahwa luas segitiga ABC adalah X. Kita cari dulu ya. Luas segitiga ABC, luas ABC itu sama dengan luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya. Setengah kali alas BC kali tingginya AB. Oke. Nah, di sini saya misalkan aja BC dengan AB karena dia panjangnya sama. Ini saya misalkan aja keduanya panjangnya adalah P. Oke. Jadi BC-nya kita misalkan sebagai P, setengah kali P, maka AB pun P. Jadi kalau gitu luas segitiga ABC berapa? Itu kan X. X sama dengan setengah P kuadrat. Kalau gitu 2X sama dengan P kuadrat, atau P kuadrat sama dengan 2X. Ini kita simpan, teman-teman. Nah, sekarang luas segitiga KMN. Luas segitiga KMN sama rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, segitiga KMN alasnya itu adalah MN. Setengah MN kali tingginya itu BK. Oke. Jadi setengah. Nah, MN teman-teman perhatikan, MN ini adalah 1/3-nya BC. Jadi kalau BC tadi kita misalkan sebagai P, maka MN ini adalah 1/3 P. Sementara BK ini adalah 2/3 dari AB. Berarti BK ini 2/3 karena AB-nya kita misalkan sebagai P, jadi 2/3 P. Oke. Nah, sekarang kita ganti MN-nya menjadi 1/3 P. Dan BK-nya kita ganti menjadi 2/3 P. 2/3 P. Jadi luas segitiga KMN adalah setengah kali 1/3 kali 2/3. Berapa? 1/9 ya. Ini duanya kita coret gitu. Jadi 1/9 P kuadrat. Sementara P kuadrat itu kan nilainya 2X. Jadi 1/9 kali 2X. Berapa tuh? 2X/9. Nah, ini adalah luas segitiga KMN. Ada nggak? Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui persegi panjang ABCD dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Pada masing-masing sisi ditetapkan sebuah titik sejauh X cm dari setiap titik sudut, sehingga terbentuk sebuah segi 4 PQRS
seperti tampak pada gambar. Luas terkecil yang mungkin dari segi 4 PQRS adalah berapa cm persegi. Oke. Jadi di sini panjangnya kan 12 cm teman-teman. Lalu ada titik R yang jaraknya adalah X cm dari C, berarti dari D ke R itu sisanya 12 dikurangi X cm. Begitu juga dari P ke B. Di sini sama, 12 dikurangi X cm. Lalu untuk lebarnya kan 8 cm. Nah, ditempatkan suatu titik misalnya Q yang berjarak X cm dari B, berarti dari Q ke C itu sisanya 8 dikurangi X, 8 min X cm. Begitu juga dari A ke S ini sama, 8 min X cm. Nah, kita akan mencari luas terkecil ya, luas terkecil yang mungkin dari segi 4 PQRS yang ini nih. Nah, luas terkecil segi 4 PQRS, luas minimum PQRS itu sama dengan luas segi 4 ABCD dikurangi luas maksimum daerah segitiga, keempat segitiga ini ya. Luas maksimum segitiga. Oke. Nah, jadi untuk menjawab soal ini saya akan cari dulu luas maksimum yang mungkin dari keempat segitiga ini. Yang pertama segitiga yang kecil-kecil ini. Oke. Nah, rumus luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, ini adalah segitiga siku-siku ya. Rumus untuk segitiga ini adalah setengah kali alas, alasnya di sini X, dan kali tinggi, tingginya 8 min X. 8 min X gitu. Nah, untuk yang ini juga sama, ini segitiga yang sama dengan ini ya, identik, jadi rumusnya sama. Kemudian untuk segitiga bagian sini ya, dia akan sama dengan ini. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya setengah atau luas sama dengan setengah kali alas kali 12 min X kali X, atau kali X kali 12 min X kali alas kali tinggi. Nah, jadi keseluruhan luas segitiga itu ada 4 ya. Yang ini kita kali 2 karena ada 2 bagian yang sama. Jadi 2 kali setengah X kali 8 min X ditambah bagian yang sini, yang merah ini juga sama, ada 2 bagian kan. Jadi luas ini kita kali 2. 2 kali setengah kali X kali 12 min X. 2 kali setengah kan 1. Ini kita coret aja. Jadi 8 kali X itu 8X. X kali min X kuadrat. Ini juga sama, 2 kali setengah. Ini hasilnya 1, jadi kita coret aja. X kali 12 plus 12X, kemudian X kali min X kuadrat. Jadi luas segitiga itu persamaannya adalah min 2X kuadrat ditambah 20X. Nah, ini adalah luas segitiga. Nah, kita akan mencari luas maksimum segitiga. Caranya gimana? Nah, maksimum itu ketika turunan pertama sama dengan 0 ya. Nah, ini kita turunkan. Tahu ya cara menurunkan suatu persamaan. 2 kali min 2 itu min 4X, pangkatnya dikurangi 1, kemudian 20X diturunkan tambah 20 sama dengan 0. Jadi min 4X sama dengan min 20, maka X sama dengan positif 5. Jadi luas segitiga, keempat segitiga ini akan maksimum ketika X-nya 5. Jadi luas maksimumnya berapa? Ya tinggal teman-teman substitusi aja. X-nya 5. Luas maksimum sama dengan, persamaannya yang ini kita ganti X-nya dengan 5. Jadi min 2 kali 5 kuadrat ditambah 20 kali 5. Ya. 5 dikuadratkan 25 kali min 2 itu min 50. Kemudian 5 kali 20 100 ya. Jadi luas maksimumnya adalah negatif 50 tambah 100. 50. Oke, nah sekarang kita tinggal mencari luas minimum PQRS. Luas segi 4 ABCD gimana? Ya panjang kali lebar, 12 kali 8. 12 kali 8 dikurangi luas maksimum segitiga yaitu 50. 12 kali 8 96 ya. 96 dikurangi 50 sama dengan 46. Ini adalah luas minimum segi 4 PQRS. Jadi jawabannya adalah B, 46. Nah, jadi untuk soal ini ada konsep yang harus teman-teman ketahui, yaitu mencari nilai maksimum atau nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat, atau bisa juga menggunakan turunan seperti yang saya jelaskan pada soal ini.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Pada segitiga siku-siku ABC, panjang AC 2 kali panjang AD. Jadi, kalau kita tulis AC sama dengan 2AD. Atau kalau kita buat perbandingannya, AD per AC ya sama dengan 1/2. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang DE. Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, jika diketahui DE tambah BC sama dengan 12, dan pernyataan kedua jika diketahui AB sama dengan 12. Kita coba satu persatu teman-teman ya. Pertama kita coba dulu untuk pernyataan 1. Misalnya diketahui DE tambah BC adalah 12. Saya misalkan DE-nya X, berarti kalau gitu BC-nya berapa? Jika DE tambah BC 12, maka BC-nya adalah 12 min X. Nah, sekarang kita akan menggunakan informasi ini untuk menjawab pertanyaan ini. Konsep yang kita gunakan adalah konsep kesebangunan, teman-teman. Teman-teman perhatikan, segitiga ADE ini sebangun dengan segitiga ACB, ya. Jadi kalau kita buat perbandingannya, AD berbanding AC, AD per AC, nilainya harus sama dengan DE berbanding BC. DE per BC. Oke. Nah, AD berbanding AC kan 1/2. 1/2 sama dengan DE. DE ini kita misalkan sebagai X. Dan BC-nya adalah 12 min X. 12 min X. Selanjutnya ini teman-teman kali silang aja. 1 kali 12 min X. 12 min X sama dengan 2 kali X, 2X. Jadi kita peroleh 12 sama dengan 2X ditambah X, 3X. Jadi X-nya berapa? X-nya adalah 12 dibagi 3. X-nya adalah 4. Dimana X itu adalah DE ya. Jadi DE-nya adalah 4. Jadi pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah sekarang kita lihat pernyataan kedua. Jika diketahui AB sama dengan 12. AB, misalnya diketahui AB di sini 12. Atau misalnya AE-nya kita misalkan sebagai P, berarti EB-nya adalah 12 min P. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, jika yang diketahui adalah bagian sebelah sini, bagian alas ini, sementara kita kan mau nyari DE kan. Nah, meskipun kita gunakan kesebangunan, kita nggak bisa nyari panjang DE, teman-teman. Jika yang diketahuinya adalah bagian sini. Jadi pernyataan kedua ini tidak cukup untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini. Maka jawaban yang sesuai adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sebelum kita lanjut bahas soal berikutnya, saya mau ajak teman-teman untuk gabung di grup Telegram Persiapan UTBK. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram grandmaster.utbk, karena di akun tersebut akan ada informasi tentang bimbel online gratis yang akan diselenggarakan oleh Grandmaster UTBK. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti tryout yang diselenggarakan oleh Grandmaster, hasil tryout teman-teman bisa juga dilihat di akun Instagram tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir pada video kali ini, yaitu soal keempat. Perhatikan gambar berikut. Pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD di titik C. Berapakah X min Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, AB sama dengan BC sama dengan AC. Dan pernyataan kedua, DE sama dengan EC sama dengan DC. Nah, ini jenis soal yang sama dengan soal ketiga ya, tentang kecukupan data. Nah, di sini diketahui besar sudut BAC adalah X derajat dan besar sudut DCE adalah Y derajat. Nah, teman-teman perhatikan, sudut BCA ini bertolak belakang dengan sudut DCE. Artinya, sudut BCA bagian sini ini nilainya harus sama dengan bagian sini ya. Jadi ini adalah Y derajat. Nah, kita coba untuk pernyataan pertama. Misalnya diketahui AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Artinya segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka besar ketiga sudutnya adalah sama. Berapa coba? Segitiga sama sisi, besar ketiga sudutnya adalah 60
derajat. Jadi kalau gitu X-nya adalah 60 derajat, Y-nya juga 60 derajat, ini juga sama 60 derajat. Jika pernyataan 1 diketahui AB sama dengan BC sama dengan AC. Artinya pernyataan pertama ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini, karena dari pernyataan pertama kita cukup untuk mencari informasi berapa nilai X dan Y. Oke, jadi pernyataan 1 aja itu cukup. Sekarang kita coba untuk pernyataan kedua. Kita hapus dulu bagian sini ya. Nah, sekarang jika kita gunakan pernyataan kedua, DE sama dengan EC sama dengan DC. DE sama dengan EC sama dengan DC. Artinya segitiga CDE ini adalah segitiga sama sisi. Maka besar Y-nya adalah 60 derajat, bagian sini 60 derajat, ini pun 60 derajat. Nah, jika dari pernyataan 2 saja ya, maka kita nggak bisa nyari berapa nilai X-nya. Oke teman-teman, jadi pernyataan kedua saja ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, karena informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk menentukan besarnya nilai X atau besarnya sudut BAC. Oke, jadi jawabannya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Jawabannya A. Nah, itulah pembahasan 4 soal TPS kuantitatif materi geometri bidang datar. Nah, agar teman-teman lancar untuk menjawab soal-soal seperti ini, saya sarankan teman-teman untuk menguasai konsep dan juga ikuti tryout UTBK sebanyak-banyaknya. Salah satunya tryout UTBK yang diselenggarakan oleh Grandmaster sebanyak 11 periode, dan berikut ini jadwal lengkapnya. Bagi yang mau ikut tryout tersebut, silahkan klik aja link join tryoutnya. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Dan pastikan teman-teman juga follow akun Instagram grandmaster.utbk karena hasil tryoutnya akan diinformasikan di akun tersebut. Dan satu informasi lagi bagi teman-teman yang akan mengikuti SIMAK UI tahun 2022, kita udah mengeluarkan satu buku untuk persiapan SIMAK UI, dan berikut ini bukunya. Bagi yang minat untuk membeli buku ini, link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Saya Denny Handayani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.